Apa kabar teman-teman semua? Pada postingan kali ini kita coba latihan soal seleksi kemampuan bidang atau SKB terkait jabatan pada bidang sosial ya guys. Pada latihan soal kali ini, setelah teman-teman memilih jawabannya, lanjut kita bahas bersama ya guys. Jadi seperti postingan latihan soal dan pembahasan pada channel ini, akan ditayangkan soal sekitar 10 detik. Selanjutnya akan kita bahas jawabannya ya guys. Langsung saja kita ke latihan soalnya ya guys. Soal nomor 1. Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan pemenuhan hak lanjut usia, pemerintah pusat dan pemerintah daerah didorong untuk mengembangkan kawasan ramah lanjut usia yang pedomannya diatur melalui A. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, B. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015, C. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2017, D. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004, atau E. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012. Produk hukum yang mengatur tentang pedoman pengembangan kawasan ramah lanjut usia adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2017. Jadi jawabannya adalah C. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2017. Soal nomor 2. Salah satu bentuk rehabilitasi sosial sebagai bagian dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah A. Pemberian bantuan usaha, B. Pelatihan keterampilan, C. Supervisi dan advokasi sosial, D. Penguatan kelembagaan, atau E. Bantuan dan asistensi sosial. Rehabilitasi sosial diberikan dalam bentuk motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas, bantuan dan asistensi sosial, bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjut, dan rujukan. Jadi jawabannya adalah E. Bantuan dan asistensi sosial. Soal nomor 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 mengatur tentang A. Penanganan gelandangan dan pengamen jalanan, B. Penanganan fakir miskin, C. Sistem jaminan sosial nasional, D. Pedoman program perlindungan sosial, atau E. Pemberdayaan masyarakat miskin. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 adalah undang-undang yang mengatur tentang penanganan fakir miskin. Jadi jawabannya adalah B. Penanganan fakir miskin. Soal nomor 4. Jaminan hari tua diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip A. Asuransi sosial, B. Asuransi sosial atau prinsip ekuitas, C. Asuransi sosial atau tabungan wajib, D. Asuransi sosial atau tabungan sukarela, E. Prinsip ekuitas atau tabungan wajib. Jaminan hari tua diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib. Jadi jawabannya adalah C. Asuransi sosial atau tabungan wajib. Soal nomor 5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 mengatur tentang A. Program Keluarga Harapan, B. Tugas pembantuan kepada Dinas Sosial Daerah, C. Rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni, D. Mekanisme penggunaan data terpadu program penanganan fakir miskin, atau E. Potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 adalah produk hukum yang mengatur tentang Program Keluarga Harapan. Jadi jawabannya adalah A. Program Keluarga Harapan. Soal nomor 6. Calon penerima bantuan sosial rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni harus memenuhi syarat-syarat berikut, kecuali A. Terdata dalam data terpadu program penanganan fakir miskin. B. Belum pernah mendapat bantuan sosial rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni. C. Memiliki kartu identitas diri atau kartu keluarga. D. Mendapat rekomendasi dari desa atau kelurahan setempat. Atau E. Memiliki rumah di atas tanah milik sendiri. Calon penerima bantuan sosial rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni harus memenuhi syarat sebagai berikut. Fakir miskin yang terdata dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, belum pernah mendapat bantuan sosial rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni, memiliki kartu identitas diri atau kartu keluarga, memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat, girik, atau surat keterangan kepemilikan dari camat selaku pejabat pembuat akta tanah. Jadi jawabannya adalah D. Mendapat rekomendasi dari desa atau kelurahan setempat. Soal nomor 7. Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional, seseorang setidaknya harus berusia A. 35 tahun, B. 40 tahun, C. 45 tahun, D. 50 tahun, atau E. 60 tahun. Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional, seseorang harus berusia sekurang-kurangnya 40 tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun pada saat menjadi anggota. Jadi jawabannya adalah B. 40 tahun. Soal nomor 8. Data fakir miskin yang telah diverifikasi dan divalidasi kemudian ditetapkan oleh A. Presiden, B. Wakil Presiden, C. Menteri, D. Inspektur Jenderal, atau E. Kepala Daerah. Data fakir miskin yang telah diverifikasi dan divalidasi ditetapkan oleh Menteri dan menjadi dasar bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan bantuan dan atau pemberdayaan. Jadi jawabannya adalah C. Menteri. Soal nomor 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 adalah produk hukum yang mengatur tentang A. Kesejahteraan sosial, B. Pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia, C. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial, D. Kesejahteraan lanjut usia, E. Kementerian Sosial. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 berisi tentang kesejahteraan sosial. Jadi jawabannya adalah A. Kesejahteraan sosial. Soal nomor 10. Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan A. Hak dan kewajiban sebagai warga negara, B. Aturan setempat yang berlaku, C. Kearifan lokal masyarakat, D. Norma-norma dasar negara, atau E. Kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Jadi jawabannya adalah E. Kebutuhan dasar minimal. Soal nomor 11. Pendataan dan pemutakhiran data penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS dan potensi sumber kesejahteraan sosial atau PSKS dilaksanakan oleh
A. Kementerian Sosial, B. Instansi Sosial Provinsi, C. Instansi Sosial Kabupaten, D. Pemerintah Desa, atau E. BPS. Pendataan dan pemutakhiran data PMKS dan PSKS dilaksanakan oleh instansi sosial kabupaten atau kota. Jadi jawabannya adalah C. Instansi sosial kabupaten kota. Soal nomor 12. Untuk penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional dibentuk Dewan Jaminan Sosial Nasional yang bertanggung jawab kepada A. DPR, B. Presiden, C. Wakil Presiden, D. Menteri Sosial, atau E. Menteri Keuangan. Dewan Jaminan Sosial Nasional bertanggung jawab kepada Presiden. Jadi jawabannya adalah B. Presiden. Soal nomor 13. Untuk mendorong, mengkoordinasi, memfasilitasi, dan menyinergikan pelaksanaan tanggung jawab sosial badan usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial perlu dibentuk A. Asosiasi Badan Usaha Penyelenggaraan Kesehatan Sosial, B. Tim Pemantau Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha, C. Badan Pemeriksa Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha, D. Forum Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha, E. Tim Koordinasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha. Untuk mendorong, mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan menyinergikan pelaksanaan tanggung jawab sosial badan usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Menteri membentuk suatu forum tanggung jawab sosial badan usaha. Jadi jawabannya adalah D. Forum Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha. Soal nomor 14. Pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial berikut ini, kecuali A. Rehabilitasi sosial, B. Jaminan sosial, C. Pemberdayaan sosial, D. Perlindungan sosial, atau E. Kemandirian sosial. Pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan. Jadi jawabannya adalah E. Kemandirian sosial. Soal nomor 15. Evaluasi hasil pelaksanaan pengembangan kawasan ramah lanjut usia harus dilakukan setidaknya titik-titik kali dalam 1 tahun. A1, B2, C3, D4, atau E5. Evaluasi untuk menganalisis dan menilai hasil pelaksanaan pengembangan kawasan ramah lanjut usia dilakukan paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. Jadi jawabannya adalah A1. Soal nomor 16. Pertanggungjawaban dana dekonsentrasi dari Kementerian Sosial mencakup aspek-aspek manajerial berikut ini, kecuali A. Perkembangan realisasi penyerapan dana, B. Pencapaian target keluaran, C. Catatan atas laporan keuangan, D. Kendala yang dihadapi, atau E. Saran tindak lanjut. Pertanggungjawaban dana dekonsentrasi dari Kementerian Sosial mencakup aspek-aspek manajerial berikut ini: perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, serta saran tindak lanjut. Catatan atas laporan keuangan termasuk ke dalam aspek akuntabilitas. Jadi jawabannya adalah C. Catatan atas laporan keuangan. Soal nomor 17. Pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha merupakan salah satu bentuk dari A. Rehabilitasi sosial, B. Jaminan sosial, C. Bantuan sosial, D. Pemberdayaan sosial, atau E. Perlindungan sosial.
Pemberdayaan sosial dilakukan dalam bentuk diagnosis dan pemberian motivasi, pelatihan keterampilan, pendampingan, pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha, peningkatan akses pemasaran hasil usaha, supervisi dan advokasi sosial, penguatan keserasian sosial, penataan lingkungan, dan bimbingan lanjut. Jadi jawabannya adalah D, pemberdayaan sosial. Soal nomor 18. Direktur Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat sesuai perannya dalam susunan pengawas forum tanggung jawab badan usaha di tingkat nasional menjabat sebagai A. Pengawas utama, B. Pengawas pembina, C. Pengawas media, D. Pengawas, atau E. Anggota. Pengawas utama dalam pengawas forum tanggung jawab badan usaha di tingkat nasional dijabat oleh Direktur Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat. Jadi jawabannya adalah A. Pengawas utama. Soal nomor 19. PKH Akses adalah program pemberian bantuan sosial dengan pengondisian secara khusus untuk meningkatkan aksesibilitas keluarga miskin dan rentan terhadap layanan sosial dasar yang berada di A. Wilayah perbatasan negara, B. Wilayah pinggiran kota besar, C. Wilayah kumuh perkotaan, D. Wilayah tinggi angka kemiskinan, atau E. Wilayah sulit dijangkau. PKH Akses adalah program pemberian bantuan sosial dengan pengondisian secara khusus untuk meningkatkan aksesibilitas keluarga miskin dan rentan terhadap layanan sosial dasar yang berada di wilayah sulit terjangkau. Jadi jawabannya adalah E. Wilayah sulit dijangkau. Soal nomor 20. Pelaksanaan penanganan fakir miskin di tingkat provinsi dikoordinasi oleh A. Menteri, B. Inspektur Jenderal, C. Gubernur, D. Ketua DPRD, atau E. Kepala Instansi Sosial. Gubernur mengkoordinasikan pelaksanaan penanganan fakir miskin pada tingkat provinsi. Jadi jawabannya adalah C. Gubernur. Soal nomor 21. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi hal-hal berikut ini, kecuali A. Rehabilitasi sosial, B. Jaminan sosial, C. Bantuan sosial, D. Pemberdayaan sosial, atau E. Perlindungan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial. Jadi jawabannya adalah C. Bantuan sosial. Soal nomor 22. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab A. Lembaga kesejahteraan sosial, B. Desa, C. Badan usaha, D. Masyarakat, atau E. Pemerintah dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Jadi jawabannya adalah E. Pemerintah dan pemerintah daerah. Soal nomor 23. Berikut merupakan bagian dari sumber daya manusia penyelenggaraan penanganan fakir miskin, kecuali A. Tim ahli penanganan masalah sosial, B. Tenaga pendamping, C. Tenaga kesejahteraan sosial, D. Relawan sosial, atau E. Pekerja sosial profesional. Sumber daya manusia penyelenggaraan penanganan fakir miskin dilakukan oleh tenaga penanganan fakir miskin yang terdiri atas tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial, penyuluh sosial, dan tenaga pendamping. Jadi jawabannya adalah A.
tim ahli penanganan masalah sosial. Soal nomor 24. Forum tanggung jawab sosial badan usaha dalam melaksanakan fungsinya berdasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini, kecuali A. Akuntabel, B. Transparan, D. Demokratis, D. Pembinaan, atau E. Sukarela. Forum tanggung jawab sosial badan usaha dalam melaksanakan fungsinya berdasarkan pada prinsip sukarela, demokratis, akuntabel, transparan, dan sinergi. Jadi jawabannya adalah D. Pembinaan. Soal nomor 25. Dewan Jaminan Sosial Nasional terdiri atas unsur pemerintah, tokoh dan atau ahli yang memahami bidang jaminan sosial, organisasi pemberi kerja, serta organisasi pekerja yang berjumlah sebanyak A. 15 orang, B. 20 orang, C. 30 orang, D. 35 orang, atau E. 60 orang. Dewan Jaminan Sosial Nasional beranggotakan 15 orang yang terdiri atas unsur pemerintah, tokoh dan atau ahli yang memahami bidang jaminan sosial, organisasi pemberi kerja, serta organisasi pekerja. Jadi jawabannya adalah A. 15 orang. Gimana guys, cukup mudah kan latihan soalnya? Saya doakan teman-teman semuanya sukses menghadapi SKB ya guys. Semoga dengan usaha keras dari teman-teman semua akan memetik buah di akhirnya. Sukses selalu ya teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe akun ini serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan info terbaru ya guys.